KPK menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2012. KPK menegaskan pengusutan kasus yang sempat menyeret nama Muhaimin Iskandar ini tidak ada kaitannya dengan kontestasi politik saat ini. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2 tersangka diantaranya sudah ditahan KPK, yakni Reina Usman, mantan pejabat Kemenaker Trans sekaligus politisi PKB, dan Inyoman Darmanta, pejabat Kemenaker saat ini. KPK menyebut korupsi ini bergulir pada tahun 2012 di mana Reina Usman saat itu menjabat sebagai Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bawah Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar yang saat ini maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Meski demikian, KPK menegaskan penanganan kasus ini tidak ada kaitannya dengan kontestasi politik saat ini. Sebab kasus ini sudah diselidiki KPK sejak tahun 2019. Perkara ini tidak ada hubungannya ya dengan kontestasi politik saat ini ya. Karena saya khawatir ketika teman-teman menyangkut pautkan dengan Kementerian Ketenagakerjaan terus langsung menyinggung seolah-olah ini jadi politis. Ini perkara lama sebetulnya ya, dilakukan penyelidikan sehingga saya itu udah di jilid pertama saya sekitar 2019 kalau nggak salah itu kan. Karena ada COVID ya sempat tertunda selama 2 tahun. Ini juga tempus delictinya ini di berbagai daerah juga dan juga di Malaysia kalau tidak salah ya. KPK juga menegaskan pemeriksaan Muhaimin Iskandar sebagai saksi pada September 2023 merupakan hal yang wajar. Sebab Caimin menjabat sebagai Menaker Trans saat korupsi itu terjadi. Nah, kejadiannya sendiri kan terjadi pada tahun berapa sih? 2012 ya, tahun anggarannya kan 2012 kan. Jadi saya pikir sudah clear ya, jadi nggak ada hubungannya apakah ini nanti akan dipanggil dan ya, kalau nggak salah sudah diklarifikasi mungkin ya pada sebagai saksi ya pada saat penyidikan kan seperti itu. Ya lumrah saja kan begitu, itu hal yang wajar untuk didalami pengetahuan ya, selaku atasan dari Dirjen terkait dengan kegiatan ini. Dan saya pikir juga sudah clear, tidak ada persoalan. KPK menyatakan kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kemenaker Trans merugikan negara sebesar 17,6 miliar rupiah. 2 tersangka yakni Reina Usman dan Inyoman Darmanta ditahan KPK selama 20 hari ke depan. Sementara 1 tersangka lainnya yakni pihak swasta diimbau KPK untuk kooperatif menghadiri pemeriksaan. Tim Liputan Kompas TV. Perkembangan informasi soal kasus dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa dari Gedung KPK Jakarta. Tifal, 2 dari 3 tersangka sudah ditahan, lantas bagaimana dengan 1 tersangka lainnya? Sebenarnya bagaimana peran para tersangka dalam kasus ini? Betul bahwa ada 1 tersangka lagi yang masih belum menjalani masa penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan kemarin Alexander Marwata selaku Komisioner KPK sudah mengingatkan terhadap 1 nama ini untuk bisa kooperatif pada panggilan berikutnya untuk menjalani pemeriksaan dengan status barunya sekarang sudah sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Kemenaker Trans tahun 2012 yang saat itu masih dalam wewenangan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu. Dan 1 nama tersebut adalah atas nama Karunia dari pihak swasta, lebih lengkapnya lagi yang merupakan Direktur PT Adi Inti Mandiri. Sementara untuk 2 tersangka lainnya sudah menjalani masa penahanan. Tadi juga sudah sempat disampaikan bahwa nama Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker Trans 2011-2015 Reina Usman, lalu pejabat pembuat komitmen dalam proyek tersebut atas nama Inyoman Darmanta sudah menjalani masa penahanan sejak kemarin di tanggal 25 Januari 2024 hingga 13
Februari mendatang selama 20 hari begitu terhitung di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Soal peran dari masing-masing ini kalau merujuk dari keterangan yang disampaikan Alexander Marwata mewakili KPK dalam keterangan pers kemarin di tanggal 25 Januari 2024 disampaikan saat itu bahwa untuk perannya masing-masing ini ditempatkan secara khusus begitu ya sesuai dengan tupoksinya, terutama dalam hal ini atas nama Karunia. Kalau dalam runutan kronologinya Karunia ini disebut ini mengondisikan adanya dua perusahaan lain yang seolah-olah ikut serta dalam proses lelang proyek dari sistem atau pengadaan sistem proteksi TKI di tahun 2012 itu. Sementara untuk nama lainnya seperti Reina Usman dalam kronologi disebut telah menunjuk nama Inyoman Darmanta sebagai pejabat pembuat komitmen untuk kemudian melakukan persiapan untuk menggarap ataupun juga memuluskan penggarapan proyek dari sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kemenaker Trans, dan disebut ini berhubungan langsung dengan basis utama penempatan TKI di Malaysia dan juga Arab Saudi. Gladys. Ya, Tifal, kasus ini terjadi pada tahun 2012 di mana Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menaker Trans. Sebenarnya bagaimana kronologi awal kasus ini? Alexander Marwata saat itu menyampaikan bahwa penyelidikan atas kasus ini dimulai saat itu di tahun 2019 dengan mengantongi sejumlah data-data awal untuk kemudian ditelusuri kepada sejumlah pihak untuk kemudian dikonfirmasi dan didalami lagi lebih lanjut. Kemudian selang 2 tahun ini sempat terkendala begitu karena pandemi COVID-19 sehingga ini sempat menghambat proses penyelidikan hingga masuk ke tahap penyidikannya. Barulah kemudian dari keterangan yang disampaikan oleh Alexander Marwata, ekspos perkara baru dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus ini pada bulan Maret tahun 2023 dan barulah sprindik ini diterbitkan oleh pihak KPK dalam medio pertengahan tahun 2023 dan disampaikan juga oleh Marwata saat itu bahwa seluruh proses hukum ini sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan prosedur yang seharusnya berjalan di ranah hukum pidana, terutama dalam hal ini ranah kasus tindak pidana korupsi begitu, sesuai dengan undang-undang KPK terutama, dan tidak ada sangkut pautnya pada kepentingan politis. Kita paham bahwa nama Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu juga sempat dipanggil oleh pihak KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi saat itu untuk perkara yang sama, perkara pengadaan proyek sistem proteksi TKI di Kemenaker Trans, dan disebutkan bahwa kasus ini semata-mata berjalan karena memang ada kendala di akibat pandemi COVID-19 waktu itu selama 2 tahun kebelakang, sehingga barulah kemudian diekspos perkaranya tahun lalu kemudian sprindik berjalan di tahun yang sama dan baru bisa diungkap siapa pelaku-pelaku yang dianggap atau dipandang bisa bertanggung jawab dalam perkara ini di hari kemarin dalam keterangan pers pada tanggal 25 Januari tahun 2024. Ditambah lagi bahwa untuk audit BPK ini semuanya juga sudah disesuaikan lagi dengan aturan yang ada sehingga semuanya ditegaskan kembali oleh Alexander Marwata sudah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Gladys. Terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa langsung dari Gedung KPK Jakarta.